والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبع سنته وجماعة من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته. Bapak Ibu Duyufur Rahman, jamaah haji waiting list tahun keberangkatan 2026. Amin. Amin ya robbal alamin. Yang selalu mengharapkan rahmat dari Allah. Pada pertemuan yang lalu, 3 kali pertemuan yang lalu sudah kita bahas terkait tentang proses perjalanan haji, baik gelombang pertama maupun gelombang kedua. Yang kedua, perjalanan haji untuk Indonesia itu disebut sebagai haji tamattu. Apa haji tamattu itu? Umroh dulu baru haji. Untuk gelombang pertama, kita tahu, kita lihat bahwa berangkat dari tanah air menuju ke Madinah, setelah ke Madinah menuju ke Mekah, setelah ke Mekah nanti akan menuju ke Al-Muznah, yaitu Arafah, Musdalifah dan Mina. Setelah Al-Muznah menuju ke Mekah lagi, ke Mekah nanti baru menuju ke Jeddah, Jeddah baru menuju ke tanah air. Dari perjalanan rangkaian gelombang pertama kita di Madinah. Madinah itu kota Madinatul Munawwar, kota yang mempunyai itu setelah hijrahnya Rasulullah dari Makkah menuju Madinah dan kemudian Rasulullah menyebarkan agama Islam Madinah sampai beliau diwafatkan oleh Allah di Masjid Nabawi, di situ dimakamkan. Kemudian apa saja yang harus kita lakukan di Madinah? Pertama, kita melaksanakan ziarah. Ziarah kemana? Satu, makam Rasul. Kedua, Raudhah. Ketiga, makam Baqi. Empat, nanti ada Masjid Qiblatain. Qiblatain. Kemudian
Masjid Kuba. Memungkinkan ke Syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Yang terakhir kita akan singgah di kebun kurma. Ini rangkaian-rangkaian yang biasanya jamaah haji dilakukan ketika berada di Madinah, baik jamaah umroh maupun jamaah haji. Ada yang sudah pergi umroh, Pak? Abang nggak pernah umroh? Ini Pak, makam Rasulullah. Makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini letaknya di Masjid Nabawi, persis kalau kita lihat dari atas di bawah kubah hijau. Jadi di bawah kubah hijau itu, kalau ini Masjid Nabawi ya, Nabawi ini ada kubah hijau ya, anggaplah ya. Di daerah sini lah makam Rasul. Di sini nanti ada pintu masuk. Ini pintu masuk, ini pintu keluar. Kalau kita pengen ziarah ke makam Rasulullah, itu selalu dibuka ba'da subuh. Misalnya ba'da subuh nih. Pokoknya kalau subuh atau tengah malam ya, setiap waktu dibuka sebenarnya nih. Tapi yang paling lenggang itu pada subuh. Ini kan Masjid Nabawi ini Pak, semua Nabawi semua ya. Nah, ini kalau Bapak keluar, kemudian Bapak masuk ke sini. Di sini ada koridor ya, ada koridor. Bapak langsung masuk sini nih. Ini ada pintunya sini, ada banyak tulisan kaligrafi. Nah, ini daerah Raudhah sini Pak, daerah Raudhah. Nah, ini daerah Raudhah. Ya. Ini Raudhah. Itu semua ya. Makam Rasul di sini ada Rasulullah, ada sahabat. Kita akan masuk ke sini. Ini ada penghalangnya Pak ya, dibatasi karena ada waktunya ke Raudhah itu berbeda-beda. Ini kita silakan masuk Pak setiap waktu. Sambil di sini kita sampaikan salam kita kepada baginda Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Rasul. Biasanya di sini dijaga oleh para askar. Kita boleh berdoa, tapi biasanya doanya tak berlama-lama karena sambil berjalan kita sambil berdoa. Kalau nanti kita berdiri di sini nanti suruh haji suruh jangan berdiri di sini karena orang selalu masuk. Ini Pak ya, ruhnya di Madinah kita harus berziarah ke makam Rasul. Banyak sholawat dan berziarah ke makam Rasul. Yang kedua, kita ke Raudhah. Di mana juga tempat Raudhah ini adalah tempat di mana bagi hamba-hamba Allah berdoa, maka doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala, termasuk daripada tempat-tempat yang mulia. Di sini Pak. Ini ada azan ya. Ini ada mimbar Nabi dan Raudhah antara mimbar Nabi situ. Kemudian kapan waktunya kita berziarah ke Raudhah? Nah ini. Kalau untuk laki-laki ya, laki-laki dari mulai jam 13.00 atau ba'da
sampai menjelang waktu maghrib. Dan 01 malam hari, dini hari, sampai menjelang waktu subuh. Ini bagi yang laki-laki. Bagi yang perempuan, waktunya adalah dari mulai ba'da subuh sampai menjelang zuhur. Yang kedua, ba'da subuh sampai menjelang zuhur. Dari mulai ba'da isya malam ya sampai tengah. Ini Pak, bedanya waktu masuk rogoh untuk laki-laki dan perempuan. Mengapa dibedakan? Karena antri, Pak. Antri, jangankan laki-laki perempuan. Itu sama laki-laki pun, antri sama perempuan itu juga kan. Cara masuknya, ada memakai nusuk, ada memakai tasrek. Nusuk adalah aplikasi dalam HP secara personal, secara pribadi. Kalau tasrek adalah surat resmi dari Dakar Madinah yang diberikan ke sektor nanti akan menuju mimbar bimbingan ibadah dan akan menjadwalkan setiap kloter untuk masuk ke rogoh. Biasanya 3 hari setelah sampai ke Madinah nanti akan dijadwalkan aspeknya oleh Dakar Madinah. Maka nanti tunggu informasinya di kloter. Ya, ini waktunya Pak. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita berziarah ke makam Baqi. Makam Baqi ini di sebelah sini, Pak. Sebelah sini ya. Untuk ngantri raudhah itu biasanya di pintu 360, Pak. Pintu 360 ini belakangnya makam Baqi. Pintu 360 dan ada klinik Masjid Nabawi dan itu ada makam Baqi. Pintu 360. Ini ziarah yang masih berada di areal masjid. Kemudian di areal luar Masjidil Haram, tapi masih di wilayah Madinah, ada kita nanti akan difasilitasi menuju ke Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu adalah masjid yang dimana saat itu terjadi 2 kiblat. Ya? Maka namanya Qiblatain. Kiblatun 1 kiblat, kalau Qiblatain 2 kiblat. Kiblat apa saja? Yang pertama, sebelum ke Masjidil Haram, maka lebih dahulu ke Masjidil Aqsa, mana Rasulullah akan diberikan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil. Baik, maka Qiblatain. Kemudian masih di Madinah tapi di luar areal Masjid Nabawi, yaitu ada Masjid Quba, yaitu awalu masjidun ussisa 'alan nabi. Jadi
Jadi Masjid Kuba itu adalah awal usisa ala Nabi. Awal masjid yang dibangun zaman Nabi itu adalah Masjid Kuba. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasul. Nanti akan sampai masih di Madinah, tapi di luar areal Masjid Nabawi. Kita nanti akan dibawa ke Syuhada Uhud. Ada sahabat kita Sayyidina Hamzah. Dan mungkin cukup ya. Kemudian juga ada singgah sebelum balik lagi ke hotel, singgah biasa ke rumah. Tadi diperkenalkan macam-macam kurma. Coba ya, Baci. Ada kurma ajwa, ada kurma macam lah. Jadi di sini kurma yang baik dan ditanam langsung oleh Rasulullah itu adalah kurma ajwa. Maka harganya mahal. Kalau kita berkesempatan lagi, tapi terkadang jamaah dan kloter, kita boleh berziarah atau mengunjungi yaitu Jabal Magnet. Jabal Magnet. Gunung tapi bermagnet. Itu kalau kita naik mobil itu kalau diartikan akan berjalan sendiri tertarik oleh magnet. Saking besarnya daya magnet. Seperti itu. Ada Jabal Magnet. Tapi ini jarangnya. Tapi yang sering ini ya. Kali ini nanti ada mungkin ada kita kenalan dari muslimin, boleh kita di areal Masjid Nabawi ada juga masjid yang namanya Masjid Romamah. Masjid Abu Bakar juga ada di situ. Jadi itu di areal Masjid baik, nah inilah rangkaian-rangkaian yang akan kita laksanakan ketika kita berada di mana nih? Pertanyaannya sekarang, berapa hari Pak kita di Madinah? Kalau dulu kita di Madinah kurang lebih 8 hari. Maka kita pas mendapatkan arba'in 40 waktu. Sejak tahun 2024 kemarin, jamaah haji untuk arba'in tidak lagi menjadi rangkaian ibadah yang wajib difasilitasi pemerintah untuk mendapatkan karena faktanya prakteknya di lapangan di tahun 2024 jamaah haji di Madinah hanya 4 sampai 6 hari ya. Ini Pak, kurang. Apa penggantinya arba'in? Ini tadi makam Rasul, perbanyak sholawat, berziarah ke Raudhah, makam baki. Inilah rangkaian kita ketika kita berada di Madinah kurang lebih 5 atau 6 hari. Bisa kurang, bisa lebih. Tergantung produktivitas kloter yang masuk ke Madinah. Kalau makin kredit, makin singkat di Madinah. Kalau dulu-dulu zaman Pak Haji Kisan Jaya, Pak Haji Ambo, Pak Haji ya, dapat 8 hari di Madinah. Kita dapat melaksanakan arba'in, sholat berjamaah 40 waktu, berimamkan dengan imam masjid.
Paham ya? Baik. Selanjutnya, setelah rangkaian ini kita laksanakan, di Madinah lah kita nanti akan siap-siap untuk melaksanakan Baik. Berarti umroh itu kita siap-siap semenjak kita berada di hotel ya. Baik. Umroh. Tadi kan hajinya kita tamattu ya. Umroh dulu baru langsung kita umroh. Umroh itu. Apa sih umroh itu? Baik. 1. Ihram. Niat. Atau niat Pertama, kita mandi sunnah. Mandinya di hotel, Pak. Mandinya di hotel di Madinah. Waitul ghusla sunnatan lil ihrami. Kita sama kayak kita mandi wajib. Niatnya kita niat mandi sunnah ihram. Atau niat dalam hati, tidak bisa juga saya mau niat mandi karena Allah Ta'ala. Setelah mandi di hotel, pakai kain kain ihramnya untuk yang laki-laki ada 2 kain. Pertama kain untuk sarung, sarung, tapi kainnya tidak bertangkup, tidak bertemu ujung dengan ujungnya. Atau kain panjang, nah ya, kain panjang tapi dijadikan oleh karenanya kain ihram itu kayak kain panjang, tidak bertemu, tidak dijahit, maka dikenakan sebagai sarung, maka makanya hati-hati. Karena kalau sarung kita aman nih Pak, sambung. Kalau ini tidak sambung, kalau kita salah pakai, maka ada yang nongol, ada yang nampak lah, ada yang masuk Nanti kita praktek beberapa hari depan, praktek memakai kain. Itu. Yang kedua, digunakan selendang. Digunakan selendang ke bahu. Kalau kita mau tawaf nanti, ya, intibah. Intibah itu apa? Menutup pundak kiri dan membuka pundak kanan. Kalau sholat itu kaki. Itu namanya kain Bagi yang laki-laki tidak boleh memakai kaos singlet dan celana. Itu tadi makanya Bang harus hati-hati memakai karena kita ini tidak pakai karena ada kalau pakai Bang tahu mak. Bagi yang perempuan kain ihramnya persis kayak kasok. Kain ihram itu kalau Indonesia banyak kan putih, tapi kalau negara lain ada yang warnanya ini, ada yang biru macam. Kita ulama-ulama kita gunakan dan membiasakan kain ihram itu dimanapun. Baik ya. Kapan memakainya? Ihram niat memakai kain ihram dan niat di Madinah. Apa niatnya? Labbaik. Labbaik Allahumma labbaik Allahumma yuk. Labbaik Allahumma umratan.
labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, inilah niat umrah. Apa niatnya? Niat umrah itu harus pada tempatnya, Pak. Tak perlu sembarang niat. Maka di dalam manasik, tempat kita niat umrah atau haji itu namanya mikot. Apa, Pak? Apa mikot? Tempat kita niat memulai umrah atau haji. Kalau tempat mikotnya umrah, yaitu di Bir Ali. Masuk mana Bir Ali itu kayak apa? Pak Indonesia Jaya. Mereka memakai red fokus. Ya, jadi tahu ya, mikotnya di Bir Ali. Bukan kita bukan ya. Bir itu bikrun. Dari kata-kata bikrun. Sumur. Ali. Bikrun Ali. Itu bikrun sumur dari Ali. Adalah mikotnya di Masjid Bir Ali. Nanti mikotnya di Masjid Bir Ali. Jadi lagi pakai kain ihramnya di hotel, mikotnya di mana? Di Bir Ali, yaitu di masjid yang namanya. Sampai Masjid Bir Ali apa yang harus kita lakukan? Sholat sunnah. Ihram 2 rakaat. Sholli sunnatan lil ihrami rakaataini lillahi. Apa itu, Pak? Sholat sunnah masih boleh. Mutlak boleh. Kemudian terakhir setelah sholat berdoa, kemudian kita lihat Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma wa itul umrata wa ahramtu biha. Nanti kita sudah lihat. Ketika kita sudah niat umroh, maka saat itu telah berlaku larangan-larangan apa larangan ihram itu? 1, wala rafasa wala wala jidala fil man hajja wala yarfus wala yafsuk. Kita tidak boleh rafas, tidak boleh fasik, tidak boleh menggunakan minyak wangi, tidak boleh menggunting kuku, tidak boleh menggunting segala rambut, rambut atas, rambut bawah, sampai ke bawah, tak boleh digunting. Kalau jatuh diri, Pak, tak boleh. Namanya jatuh diri, rontok tidak apa, Pak. Tak boleh itu kita rontokkan. Kita tidak boleh hal-hal yang melanggar larangan. Kalau melanggar, maka kita kena lihat atau jam. Jam. Kita berlaku larangan-larangan ini. Kemudian juga bagi yang laki-laki tadi, mengapa dari hotel harus sudah menanggalkan kain ihram? Karena dalam dan siklet, karena takut niat dan niat kemudian masih pakai dalam atau kaos sing.
Setelah niat, kita masuk ke mobil, ya, berdasarkan rombongan, kemudian kita ulangi niat kembali lagi. Nah, gitu. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ulangi lagi niat umrohnya. Yuk, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Langsung berangkat basnya menuju ke mana? Ke Mekah. Ke Mekah. Kurang lebih apa? Perjalanan 8 jam. Maka kita di pesawat juga ya, 8 jam. Perjalanan dari Madinah ke Mekah. Disertai dengan syiar, disertai dengan semangat, yaitu membaca talbiyah. Yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ulang-ulang sampai kita dibantu oleh ketua rombongan. Terus dibacakan sampai tak terdengar lagi. Jam, baik Allahumma labbaik. Tambah semangat nih. 3 jam. Nanti siapa yang masih apa namanya, masih matanya masih melek, langsung Pak gantian saya. Itulah Pak. Itulah talbiyah itu kita menjawab panggilan Allah melalui panggilan Nabi tadi. Wa'adzim binnas. Dhamir wa'ala. Mungkin aku menunggu panggilan Allah. Nah, semangat membaca talbiyah itu kita jawab panggilan Allah melalui panggilan Nabi. Baik. Jadi kita sudah satu nih, rangkaian umroh itu adalah niat. Baru Pak Ihram. Sesampai 8 jam di Mekah, nanti kita akan siap-siap melaksanakan tawaf. Namanya tawaf Setelah tawaf, nanti kita akan melaksanakan sa'i. Setelah sa'i, nanti kita akan melaksanakan ditandai dengan
inilah rangkaian umroh. Dimulai mikot dan niatnya di Madinah, tawafnya nanti di Mekah, dilanjutkan dengan sa'i di Mas'ah, kemudian dilanjutkan dengan tahallul. Kalau kita sudah tahallul, berarti kita sudah lepas dari larangan-larangan ihram. Maka ditandai tahallul ini dengan cukur, menggunting rambut. Yang dulu ketika kita pertama niat tak boleh gunting rambut. Labbaik Allahumma umratan, no gunting rambut, no gunting. Tapi ketika tahallul boleh telah lepas larangan ihram, ditandai dengan cukur. Nanti kita bahas bahwa umroh itu bagaimana, sa'i itu macam mana, tahallul itu macam mana di pertemuan. Sekarang kita singkat dulu. Umroh itu adalah ihram niat. Ihram niat ini adalah niat maaf. Kedua toh disingkat dengan ihni. Ya. Ihni. Tawaf disingkat dengan to. Sa'i disingkat dengan sa. Tahallul kur disingkat dengan kur. Apa umroh itu? Ihni sakur. Apa? Umroh itu ihni sakur. Ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Baik, kita sedikit kita lakukan. Umroh itu ihni sakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Coba 1, 2, 3. Umroh itu sakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Umroh itu ihni sakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Umroh itu ihni sakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Bisa bunga ya, sambil lada, sambil goreng nasi goreng, goreng mie. Apa umroh mah? Ihni sakur. Umroh di apa umroh itu ihni sakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Umroh itu ihni sakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Umroh itu ihni sakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Umroh itu ihni sakur, ihram niat, tawaf, sa'i dan syukur. Mungkin ini saja pertemuan ini, semoga bermanfaat. Itu Bapak berikan kesehatan, lalu niat kita memberikan hati kita dan kita insya Allah akan berangkat. Amin.
muwaffiq ila mubarak. Wassalamualaikum.